Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Rote dengan 1000 bahasa dan suku bangsa, serta jajaran pulau-pulau, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdiri di atas kebehinekaan. Namun yang perlu dunia ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik. Baik saja terutama geopolitik Indonesia yang tidak stabil, serta Kementerian Dalam Negeri yang tidak profesional dalam mengambil langkah dalam mengatasi kesenjangan sosial serta intervensi militer terhadap rakyat, menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Sampul otoriter kembali mengemas rezim Prabowo Gibran yang mengalihkan sumber daya alam Indonesia ke dalam produksi serta belanja perang. Benteng pertahanan dan alutsista dibangun, mendatangkan mesin tempur canggih, menggema di atas langit Nusantara. Konflik dalam negeri semakin menjadi bukan sebuah keberuntungan, tetapi ini adalah awal dari kehancuran yang dirancang oleh negara sendiri dengan propaganda senyap, dengan isu kemerdekaan serta separatisme, untuk menunjang program peningkatan alutsista serta anggaran militer. Dari sekian alutsista canggih yang digunakan oleh militer di masa yang akan datang adalah suatu hal yang mengerikan bagi politik kawasan. Indonesia yang saat ini berambisi menjadi negara terkuat di kawasan ASEAN yang ditopang oleh beragam pasukan khusus sebagai satuan tempur era modern. Namun ada titik lemah yang tak pernah disadari negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang terlemah di kawasan ASEAN. Titik lemah inilah menjadi busur panah yang bisa menembus baja canggih yang dipersiapkan negara dalam era perang modern. Dari situlah negara membutuhkan rakyat sebagai kekuatan terakhir. Pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi? Intelijen adalah salah satu badan khusus yang dibentuk negara dalam menggali informasi. Bukan menggali harta karun dari kasus narkoba, tetapi sumber informasi yang mengancam kedaulatan negara. Baik itu informasi global maupun nasional dalam menjaga kestabilan serta integritas nasional. Keahlian inilah yang menjadi pion utama pergerakan sumber informasi yang akurat dalam tubuh militer. Semua media menyoroti apa yang dipropagandakan rezim Prabowo Gibran yang membawa Indonesia kembali ke rezim Orde Baru. Hal ini terbukti penggebrakan Prabowo merubah tatanan militer untuk memperkuat posisi militer di tengah rakyat. Dengan membentuk Yonif TP menguasai sebagian tanah rakyat, membangun pangkalan militer di berbagai daerah, infansi militer besar, besaran guna menutupi politik perampasan lahan di daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Aceh. Munculnya pergolakan politik daerah menentang tindakan rezim Prabowo Gibran, tetapi lupa dengan ancaman serius yang diperjuangkan rakyat untuk mengembalikan haknya dengan dukungan serta intervensi asing di setiap daerah konflik. Dari situlah negara perlu menggarisbawahi bahwa pentingnya mengupgrade badan intelijen negara untuk menghadapi berbagai ancaman yang akan datang. Amerika berpura-pura singgah di Bandara Aceh. Dengan alasan cuaca buruk, badan intelijen negara tidak mengetahui alasan yang sebenarnya. Kenapa tidak di negara terdekat lain? Kenapa harus di Aceh? Pesawat tempur Prancis seolah Aceh dalam zona perang. Negara asing sedang belajar titik lemah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola klasik ini yang dipakai negara asing untuk mengambil alih kekuatan radar serta kemampuan militer Indonesia dalam mengamankan teritorinya. Kekuatan alutsista bukanlah satu-satunya cara agar disegani negara lain, tetapi sumber daya manusia yang ada dalam tubuh militer itu sendiri yang harus di-upgrade, terutama sistem informasi badan intelijen negara, guna menyeimbangi alutsista yang ada, serta mengatasi konflik bersenjata yang sedang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.